Bab 136, Roh Penekan, sebuah visi muncul. Obat Phoenix abadi saya sendiri, sekarang sepertinya jika saya memberikannya kepada Chen Chang'an, itu tidak cukup, dan saya tidak memenuhi syarat sama sekali. Chen Chang'an tidak berbicara, tapi dia sangat puas dengan penampilan Xiao Hei, Ling Bao'er dan Xiao Wei. Jika tidak demikian, saya khawatir penguasa Qizhou tidak akan menyerah seperti ini. Dia pasti akan menemukan cara untuk menemukan Chen Chang'an untuk membantu memperbaiki tungku tembaga. Chen Chang'an tersenyum ringan dan memandang penguasa Qizhou. Saya melihat penguasa Qizhou tampak sangat tidak berdaya, menghela nafas, dan bersiap untuk mengambil kembali obat Phoenix abadi. Melihatnya sekarang, meskipun obat abadi Phoenix abadi ini tampak sangat berharga bagi mereka, itu tidak ada artinya bagi para senior sama sekali. Dia juga ingin membiarkan Chen Chang'an memurnikan harta abadi untuknya melalui obat Phoenix abadi ini. Sekarang sepertinya memang tidak memenuhi syarat. Itu imajinasinya sendiri. Tapi dengarkan kali ini. Chen Chang'an berbicara. Tuan Qizhou, harta abadi ini bukannya tidak mau membantu Anda memperbaikinya, tetapi itu akan memakan waktu. Jika Anda mempercayai saya, berikan harta abadi ini kepada saya, dan sebulan kemudian, datanglah ke Gunung Feixian di pengasingan ini sendiri dan ambil kembali. Ketika penguasa Qizhou mendengar ini, dia segera menghilangkan ketidakberdayaan sebelumnya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tentu saja saya percaya apa yang dikatakan senior, jadi saya akan memberikan harta peri ini kepada senior. Karena itu, penguasa Qizhou segera mengirimkan harta peri. Chen Chang'an melihat tungku perunggu ini, seukuran kepalan tangannya, dan ada fluktuasi yang mengerikan. Namun kekuatannya tertahan, seperti gunung berapi yang tertidur. Chen Chang'an mau tidak mau menggosok tungku tembaga itu sejenak. Seluruh tungku tembaga meletus dengan cahaya, Xian Wei meletus, dan tungku tembaga yang masih tertidur tiba-tiba pulih pada saat ini. Kekuatan abadi yang tak terbatas itu, seperti gelombang raksasa yang bergulung, menyapu seluruh peristiwa Kyushu. Tiba-tiba, banyak orang terkejut. Mengapa harta peri ini tiba-tiba pulih? Mengaum, raungan, dari tungku tembaga itu, seekor kera abadi dengan nyala api meledak, dengan mata yang galak dan bengis. Tiba-tiba, banyak biksu yang tercengang. Chen Chang'an tenggelam, ada apa? Tentu saja Chen Chang'an tidak takut. Pertama kali menerapkan skor penuh efek khusus. Di bawah efek khusus skor penuh, ada visi dan paksaan tanpa akhir dilepaskan. Dia seperti Raja Dewa, Kaisar Abadi, agung dan tak tertandingi, tak bergerak seperti gunung. Binatang buas, berlututlah di kursi ini. Di bawah, efek khusus skor penuh, kera api yang baru saja keluar dari tungku tembaga ingin berpura-pura menjadi kuat dan menelan pemuda berjubah putih di depannya. Tetapi pada saat ini, ada ketakutan di matanya, dan tidak ada lagi keganasan. Dia berlutut di depan Chen Chang'an, gemetar malu. Semua orang terkejut. Kera api ini seharusnya adalah roh harta karun yang abadi, tapi aku tidak menyangka dia akan dihentikan oleh kata-kata seniornya dan berlutut. Sangat kuat, saya khawatir hanya senior yang bisa melakukannya. Tidak heran jika harta abadi bisa dimurnikan oleh senior. Dengan penyerahan roh, Chen Chang'an tentu tidak perlu membawa harta abadi ini kembali ke alam tak terkalahkan. Dia tampak tenang dan berkata kepada penguasa Qizhou, karena artefak ini diserahkan, itu akan menyelamatkan masalah kursi ini. Kamu bisa memperbaikinya sekarang. Penguasa Qizhou tampak bersemangat. Terima kasih, senior. Dengan pencegahan, skor penuh efek khusus, Chen Chang'an. Bagi penguasa Qizhou, memurnikan tungku tembaga ini hanyalah tugas yang mudah.
Hanya perlu beberapa napas untuk menyempurnakannya dengan sukses. Kerumunan orang kagum An iri. Senior layak menjadi senior, sungguh tak terduga, dan dia akan membantu penguasa Chizhou untuk memurnikan harta abadi ini. Di acara Kyushu, wanita cantik dari Akademi Wewangian Mabuk Kingzu semakin penasaran dengan Chen Chang'an. Dia bergumam di dalam hatinya, orang ini memiliki kekuatan magis yang besar, dan bukan karena dia membangun kembali Tianjiao di alam atas, tetapi bahkan seorang pelindung Tao pun tidak dapat melakukan ini di alam bawah. Siapa dia? Little Lower Realm? Saya tidak berharap untuk menyembunyikan pria sebesar itu, betapa wanita cantik ini tidak dapat mengerti. Acara Kyushu berlanjut. Strategi Chen Chang'an telah meyakinkan banyak petani. Mereka semakin mengagumi dan memuja Chen Chang'an. Dalam perhelatan akbar di Kyushu ini, Chen Chang'an bisa dikatakan tak lagi menjadi pusat perhatian. Angin sepoi-sepoi, tidak diketahui berapa lama, dan acara akhirnya akan segera berakhir. Chen Chang'an akhirnya menghela nafas lega. Untuk Chen Chang'an, meski acara akbar itu meriah, dia tidak terlalu menyukainya. Benar saja, dia masih menyukai hari-hari yang tenang dan santai. Para beku ini, selain memujinya, tampak berhati-hati dalam percakapan mereka, tetapi mereka juga membosankan. Pada acara berikutnya, Chen Chang'an berhenti berbicara dengan para biksu, dan menjaga dirinya sendiri untuk minum dan makan daging. Setelah acara selesai, dia akan pergi. Namun pada momen ini, terjadi perubahan mendadak pada event Kyushu ini. Awan iblis tak berujung menutupi seluruh dunia, kegelapan menyelimuti bumi, dan atmosfer suram dan dingin menyapu seperti semburan gunung dan tsunami. Jie-Jie tiba-tiba mencibir di acara Kyushu. Semua orang merasa gelisah, dan perubahan mendadak membuat mereka merasa bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Bab 137 Prajurit Yin, Hantu Yin, bunuh sekarang. Langit dan bumi berubah warna, segala sesuatu tidak mempunyai cahaya. Kekuatan sihir bergulir, menyapu seluruh acara Kyushu, dan semua biksu tidak bisa menahan rasa dingin di sekujur tubuh mereka, tulang punggung mereka dingin, dan bahaya besar akan datang. Biksu yang tak terhitung jumlahnya berdiri dengan ekspresi serius. Chen Chang'an menyesap anggur dan memakan buah roh, bertanya-tanya mengapa para biksu ini berdiri. Di sampingnya, Xiao Hei berkata dengan sungguh-sungguh, "Guru, kejadian ini mungkin berbahaya." Ling Baur juga berkata, "Tuan, muridku juga merasakan hal yang sama." Chen Chang'an terdiam. "Kenapa kamu merasakan aura berbahaya, tapi aku tidak? Sepertinya klonku terlalu lemah." "Tuan, apa yang harus kita lakukan?" Ling Baoer berkata lagi. Chen Chang'an berbicara dengan ringan. "Tunggu dan lihat." Ling Baur, Little Tail dan Little Black, mereka tidak khawatir. Bagaimanapun, Chen Chang'an ada di sana. Menurut mereka, tidak ada orang yang menjadi lawan Chen Chang'an di benua Kyushu ini. Angin dan awan berubah warna. Kabut gelap menutupi seluruh peristiwa Kyushu, dan suasana berbahaya menjadi lebih intens. Para hantu menjerit, pemandangan yang menakutkan dan tragis. Pada saat ini, pakaian besi itu berkedip-kedip, mematikan. Ada tentara Yin dan hantu Yin, ribuan pasukan dan kuda, mengepung seluruh danau kuno Long Huang, dan tidak membiarkan satu pun penggarap meninggalkan acara Kyushu. Terlebih lagi, setiap spektre, prajurit Yin, mereka mematikan dan mengandung kekuatan yang sangat kuat, yang membuat orang merasa ketakutan. Di mana penguasa Kyushu? Dalam kabut gelap, terdengar teriakan dingin baik laki-laki maupun perempuan. Guru suci Feng Yun mengambil langkah, "Saya tidak tahu rekan Daois mana yang menghadiri acara Kyushu. Silakan keluar dan lihat." Penguasa Wuzu mendengus dingin,
beraninya kamu berpura-pura menjadi hantu di acara Kyushu dan mencari kematian. Penguasa Chizou bahkan lebih kasar lagi, keluar. Setelah dia selesai berbicara, dia mengorbankan harta abadi yang baru saja dia sempurnakan. Kuali perunggu bersinar dan murah hati, dan kera abadi api bergegas keluar, mengaum dengan keras, sangat kejam. Chen Chang'an menyipitkan matanya sedikit, dan berpikir sambil duduk di depan meja giok. Peristiwa ini hampir mengumpulkan kekuatan tempur tertinggi Kyushu. Aku tidak tahu siapa yang berani sombong. Antara langit dan bumi, teriakan dingin baik laki-laki maupun perempuan tidak terdengar lagi. Jie, tampaknya 9 penguasa negara semuanya telah tiba, serahkan semua kuali Kyushu, dan biarkan kalian semua mati, kalau tidak, semua orang di acara Kyushu hari ini akan mati. Begitu ucapan ini keluar, penonton pun berang. Siapa ini? Beraninya kamu begitu sombong dan berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Kalian pasti tahu kalau event Akbar Kyushu ini mengumpulkan banyak sekali pahlawan, dan ke-9 penguasa negara berkumpul, bahkan jika mereka menyerang yang abadi, tidak sedikit yang memurnikan yang abadi. Satu lagi poin penting, ada juga orang yang diakui sebagai yang terkuat di Kyushu, tangan tak terkalahkan di dunia, dan Chen Chang'an, yang menghancurkan makhluk abadi dengan satu telapak tangan, juga hadir di acara Kyushu ini. Dia bahkan berani berbicara gila-gilaan tentang pembunuhan semua orang di acara Kyushu. Xiaomo muda, beraninya kamu menjadi begitu sombong, keluar. Hanya kamu yang terlalu ingin kami menyerahkan Jiuding. Jika kamu menginginkan kuali Kyushu, ambil sendiri. Percaya atau tidak, senior menamparmu sampai mati. Petik 2. Semua orang mengejek dan mengejek mereka, dan mereka benar-benar meremehkan orang-orang yang berada dalam kegelapan. Mendengar cibiran dan ejekan para biksu ini di acara Kyushu, suara laki-laki maupun perempuan tiba-tiba menjadi dingin dan mudah tersinggung. Membuat orang merasa seperti sedang mengertakkan gigi. Baiklah, kalau begitu, kalian semua mati. Begitu suara itu turun, angin suram bertiup, melolong dunia. Tentara Yin meraung dan hantu Yin meraung, berubah menjadi niat membunuh paling menakutkan di dunia, menyapu segalanya. Dari segala arah, bentuknya seperti banjir besar, bumi berguncang, bergemuruh, air danau mendidih, mengalir deras hingga 10.000 kolom air. Pria dalam kegelapan tidak muncul. Hanya saja para prajurit Yin dan hantu Yin ini telah datang untuk berperang. Tak terhentikan, tak ada taranya. Bertarunglah dengan para biksu di acara Kyushu. Perang pecah. Saat-saat menakutkan dari tentara Yin dan hantu Yin terungkap sepenuhnya. Bab 138 Tembakan Wanita Menakjubkan, Jiwa Heroik Shuro. Para kultivator tidaklah lemah, bahkan kuat. Mereka mengorbankan senjata ajaib mereka dan menyerang tentara Yin dan hantu Yin yang menyapu dari segala arah seperti semburan gunung. Namun kejadian mengejutkan terjadi. Senjata ajaib itu hancur, dan banyak biksu dipenggal oleh tentara Yin, atau jiwa mereka dimakan oleh hantu Yin. Saat mereka bertemu secara tak terduga. Darah mengalir ke langit, kepala jatuh. Tai Ge sebaliknya, dalam sekejap mata, para biksu di luar acara Kyushu diinjak-injak menjadi manusia. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan laju prajurit Yin dan hantu Yin ini. Sial, benda apa ini? Betapa kejamnya. Banyak kultivator yang merasa takut, dan hati mereka ketakutan. Di bawah serbuan tentara Yin dan hantu Yin, pembantaian itu seperti gelombang hitam, melonjak, mendorong secara horizontal dari luar ke dalam, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di festival di Kyushu, wanita cantik dari pengadilan wewangian mabuk melihat pemandangan ini,
wajah cantiknya tertutup embun beku, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu adalah jiwa heroik Asura dari wilayah abadi Asura. Saya tidak menyangka akan ada Tianjiao yang bereinkarnasi dan dibangun kembali di wilayah abadi Asura di benua Kyushu. Pada saat ini, dia melihat seorang prajurit Yin yang tinggi menghunus pedang berbintik-bintik karat untuk membunuh Bai Yue. Prajurit Yin yang tinggi menebas dengan pisau, dengan niat membunuh yang tak terbatas dan niat membunuh yang tak terbatas. Meskipun Bai Yue adalah seorang kultivator Yuan Ying, dia tidak memiliki kemampuan backhand sama sekali saat menghadapi prajurit Yin yang tinggi ini. Saat ini, tidak hanya Bai Yue yang menghadapi krisis hidup dan mati, tetapi banyak biksu yang menderita krisis hidup dan mati di acara Kyushu ini. Bahkan neneknya, Kaisar Iblis Rubah Surgawi, dihentikan oleh 3 tentara Yin lapis baja emas saat ini, jadi dia tidak punya waktu untuk melindunginya. Tepat ketika Bai Yue mengira dia akan mati, sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu adalah wanita cantik itu. Aku melihatnya menunjuk ke atas sedikit. Lingkaran riak meluap dari ujung jari, seperti gelombang, mengalir menuju prajurit Yin yang tinggi di depannya. Dalam sekejap, tubuh prajurit Yin yang tinggi meredup hingga menghilang ke dalam ketiadaan. Bai Yue menghela nafas lega dan membungkuk dengan rasa terima kasih. Terima kasih atas temanmu yang menyelamatkan nyawa. Tapi aku melihat wanita cantik itu berbalik dan menatap Bai Yue sambil tersenyum. Putri ketujuh, aku telah menunggumu selama ratusan tahun. Kamu mengatakan betapa bodohnya kamu, dan kamu belum menerobos ke alam transformasi dewa. Bai Yue tampak bingung. Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik 2. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan wanita cantik di depannya. Maaf, rekan Daois, Anda seharusnya salah mengira seseorang. Saya bukan putri ketujuh yang Anda sebutkan. Namun, dia melihat jari telunjuk tangan kanan wanita cantik itu mendarat di tengah alis Bai Yue. Segera, tanda setengah bulan muncul, bersinar terang. Kenangan agung perlahan terbangun, alis Bai Yue menegang, dan wajahnya terasa sakit. Wanita cantik itu menopang Bai Yue dengan satu tangan dan dengan lembut menekan kepala Bai Yue dengan tangan lainnya, sambil menghela nafas. Putri ketujuh, kamu masih menyerap segel abadi sebelum menerobos. Meskipun kamu akan mengalami banyak rasa sakit, tidak ada yang bisa kamu lakukan sekarang. Sekarang benua kecil Kyushu ini sebenarnya memiliki Tianjiao tak tertandingi dari domain abadi Asura yang dibangun kembali di sini. Begitu dia mengambil kuali Kyushu dan ingin mengambilnya kembali, saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkannya domain abadi Asura dibangun kembali. Tianjiao mengambil ding dari Kyushu. Seorang prajurit Yin yang kejam dan hantu Yin datang. Untuk membunuh, tetapi wanita cantik ini tidak takut sama sekali, dan dia bahkan tidak bergerak. Lihat saja, pergerakan prajurit Yin dan hantu Yin itu terhenti, lalu berhamburan dan berubah menjadi abu. Di event Kyushu, kini terjadi kekacauan. Teriakan membunuh membubung ke langit, dan darah mengalir ke sungai. Dong dong dong, kedengarannya seperti genderang perang, mengerang dengan kejam. Dari kabut hitam mengepul yang mengelilinginya, lebih banyak tentara Yin dan hantu Yin bergegas keluar, bergulung seperti asap serigala, menutupi langit dan mengubah langit menjadi gelap gulita, dan tidak ada cahaya yang bisa menembus. Pada festival di Kyushu, semua pembudidaya merasa berat di hati mereka. Bahkan penguasa negara Kyushu, mereka yang menyerang yang abadi secara horizontal dan memurnikan setengah abadi yang abadi, juga berada di bawah tekanan besar. Kengerian apa yang ada dalam kegelapan? Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Chen Chang'an ada di sini.
Dia masih duduk di kursinya dengan ekspresi tenang, minum dan menonton. Awalnya, Chen Chang'an berencana untuk pulang setelah acara Kyushu selesai, tapi dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi, dan itu benar-benar tidak berdaya. Pada saat ini, Xiao Hei, Ling Baoer, dan Xiao Tai, semuanya bergerak untuk membunuh tentara Yin dan hantu Yin yang menyerbu masuk, agar tentara Yin dan hantu Yin tersebut tidak mengganggu Chen Chang'an. Meskipun Ling Baoer dan Little Tai lemah, mereka dapat melawan dan bahkan membunuh tentara Yin dan hantu Yin tersebut dengan mengandalkan menyerang dan mempertahankan senjata abadi. Tentu saja konsumsi daya di tubuh mereka sangat besar. Dalam waktu singkat, 2 obat abadi telah dimakan. Secara keseluruhan, banyak biksu di acara Kyushu sekarang berada dalam situasi berbahaya, dan dapat dikatakan bahwa ini adalah krisis hidup dan mati. Pada pertemuan akbar tersebut, kehebohan gong-gong sebelumnya sudah lama berlalu, dan itu adalah pemandangan darah mengalir ke sungai, pemandangan neraka di bumi. Jie, jika kamu tidak menyerahkan Jiuding, kamu tetap harus membunuh semua orang. Bab 139, Pikiran yang mengerikan dan membunuh, tidak ada yang melihatnya secara langsung. Prajurit Yin, hantu Yin, ini semua adalah jiwa kepahlawanan Asura, yang memiliki kekuatan alam atas, tirani dan menakutkan. Pada festival di Kyushu, terdengar jeritan tak berujung, sungai darah, dan mayat di mana-mana. Tuan Kyushu, wajah mereka jelek. Bahkan jika mereka menyerang makhluk abadi secara horizontal, sangat sulit untuk mengatasi semua ini. Brengsek, siapa yang ada dalam kegelapan? Mengapa memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan? Dan seterusnya. Bahkan mereka pada akhirnya tidak dapat dihentikan. Anda bahkan akan mati di sini. Tidak bisa menahannya. Mereka memandang Chen Chang'an. Mereka pikir, kekuatan seniornya tidak terduga, dan dia pasti akan mampu membalikkan keadaan. Bebaskan mereka dari api penyucian manusia ini. Tetapi, biarkan mereka menghela nafas dan bahkan putus asa. Chen Chang'an duduk di kursinya dengan ekspresi kosong, dan jelas tidak berniat ikut campur. Apakah para senior tidak mau membantu? Orang-orang menebak. Pada saat ini, pada festival di Kyushu, seorang kultivator yang sedikit lebih lemah tampak putus asa dan meminta bantuan Chen Chang'an. Senior, kamu harus menyelamatkan kami. Kekuatan para pendahulu pasti akan mampu dengan mudah menyapu para prajurit dan hantu Yin ini. Benar, senior Sande pasti tidak akan berdiam diri dan menonton. Petik 2. Penguasa Wuzu memasang ekspresi serius, dan sekarang dia telah mengambil kembali kuali Wuzu dari Amiao. Dia bertanya pada Amiao dengan suara yang dalam. Amiao, bisakah senior membantu? Yah, aku yakin senior, dia pasti akan melepaskannya. Pada saat ini, cibiran Jie tersebar ke seluruh dunia. Hehehe, sekelompok manusia dunia bawah bodoh yang hanya menaruh harapan pada orang lain. Senior di mulutmu pastilah, pemain tak terkalahkan di dunia, yang terkenal di benua Kyushu baru-baru ini. Menurutku, itu hanya nama palsu. 9 penguasa negara bagian, mengapa kamu tidak menyerahkan kuali 9 negara bagian, agar itu baik untuk semua orang? Saat ini, Chen Chang'an, yang sudah lama terdiam, angkat bicara. Suaranya tenang, dengan sedikit niat membunuh yang dingin, dan menyebar ke seluruh acara Kyushu. Aku penasaran siapa kamu. Apakah kamu memutuskan untuk menjadi kura-kura dengan kepala keriput, bersembunyi di kegelapan, atau muncul secara terbuka? Di acara Kyushu, para kultivator tersebut disegarkan, apakah senior akan melakukannya? Meskipun sebelumnya, mereka melihat Chen Chang'an dengan tatapan mengintimidasi leluhur keluarga Xi.
Namun, dia masih belum melihat kekuatan tempur Chen Chang'an. Kini setelah peristiwa Kyushu mengalami bencana, kita bisa menyaksikan kemunculan Chen Chang'an yang tiada taraf. Chen Chang'an, dia duduk dengan acuh tak acuh, tanpa ekspresi di wajahnya, tanpa suka, marah atau sedih, lebih seperti dewa yang mengatur hidup dan mati. Saat Anda melihatnya, Anda pasti merasa kagum. Chen Chang'an saat ini, sejujurnya, dia sangat bingung. Musuh yang kuat akan datang, tidak ada medan yang tak terkalahkan, apa yang harus dilakukan, online dan banyak lagi. Jika kalian mengetahui event Kyushu tiba-tiba akan terjadi perubahan seperti itu. Bahkan jika Chen Chang'an terbunuh, dia tidak akan datang untuk berpartisipasi dalam acara Kyushu. Sayangnya, salah arah. Tapi tidak mungkin. Lagi pula, dia juga merupakan pemain tak terkalahkan di dunia, yang terkenal, dan dia juga disebut sebagai yang terkuat di Kyushu. Bagaimana dia bisa bersembunyi dan menjadi kura-kura? Oleh karena itu, setelah memikirkannya, Chen Chang'an memutuskan untuk berdiri. Apa yang harus dia lakukan sangat sederhana. Adalah pencegahan. Meskipun dia tidak memiliki bidang yang tak terkalahkan. Tapi bisa menggunakan Xiandao True Solution dan Special Effect Full Score. Dengan dua kemampuan tersebut, tidak sulit untuk membalikkan keadaan. Oleh karena itu, meskipun Chen Chang'an sangat panik, dia tidak takut. Tapi sekarang yang paling penting, musuh ada dalam kegelapan. Saya besok, hanya saja belum jelas apakah penangkal, efek khusus sempurna, itu berguna. Chen Chang'an memperhatikan dari pinggir lapangan. Jika kamu belum keluar, berpikir jika kamu bersembunyi di kegelapan, kursi ini tidak akan bisa menemukanmu. Saat ini, kata-kata Chen Chang'an kasar dan arogan. Pada acara tersebut, penonton heboh dan diskusi tak ada habisnya. Senior akhirnya akan memulai. Ya, saya akhirnya bisa menyaksikan kekuatan tempur para pendahulu yang tiada taranya. Kemampuan senior, bahkan yang abadi bukanlah lawannya, bagaimana orang rahasia ini bisa menjadi lawan senior? Cibiran jie-jie tersebar ke seluruh dunia. Saat kehampaan bergetar, dua sosok muncul di dunia ini. Kemunculan kedua sosok ini langsung menarik perhatian banyak orang. Yang satu tinggi dan yang satu pendek. Yang pendek adalah seorang pemuda cemberut, sangat kurus dan kurus, seperti sebatang bambu, rasanya seperti akan terjatuh jika angin bertiup, dan terlihat lemah. Namun ada senyuman percaya diri dan tenang di sudut mulutnya, dan matanya yang tajam dan ramping, membuat orang merasa seperti sedang mengamati ular berbisa. Yang jangkung adalah pria parubaya dengan penampilan garang, taring, dan ekspresi muram. Dia memancarkan kekuatan tempur yang melonjak, dan dari tubuhnya, niat membunuh menyapu seperti badai yang dahsyat, membuat semua orang tak tertahankan. Bahkan jika itu adalah serangan horizontal terhadap yang abadi, hal yang sama juga berlaku. Ini adalah pelindung yang mulia abadi Tao di domain abadi Asura, dan Shuro lah yang pandai melawan langit. Bahkan dalam game ini, tekanan dari yang mulia abadi, seperti 100.000 gunung raksasa, menekan seluruh peristiwa Kyushu, dan tidak ada kultivator yang dapat menahannya. Tidak ada kultivator yang berani menatap langsung ke arahnya. Bab 140, Pencegahan. Kenapa kalian berdua tidak bicara? Chen Chang'an mendengus dingin. Pembunuhan. Meskipun dia tidak melakukannya, tapi ada skor penuh untuk efek khusus. Sebuah pikiran bergerak dari tubuh Chen Chang'an, melepaskan pikiran membunuh yang lebih menakutkan daripada yang mulia abadi yang melahap surga, seperti arus deras yang menyapu, ombak yang deras, gunung yang meluap-luap, menghancurkan segalanya, dan mundur. Wajah yang mulia abadi pelindung Dao tiba-tiba berubah,
dan dia tidak tahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, dan ekspresinya menjadi sangat bermartabat. Niat membunuh yang dikeluarkan oleh Chen Chang'an terlalu menakutkan dan agung. Berapa banyak orang yang harus dibunuh sebelum mereka dapat dikondensasi? Bahkan jika dia adalah Yang Mulia Abadi Pelindung Dao, dia telah menginjakkan kaki di Asura yang membunuh Dao untuk bertarung selama ribuan tahun, dan pikiran membunuh yang dia kumpulkan tidak dapat dibandingkan dengan orang ini. Brengsek, mengapa ada orang seperti itu di Kyushu sekecil itu? Yang Mulia Abadi Pelindung Dao ini sangat berat hatinya, dan dia berbicara kepada pemuda yang cemberut. Iblis Asura, orang ini tidak terduga, jangan gegabah, aku mungkin bukan lawannya. Senyuman percaya diri dan tenang yang tergantung di sudut mulut Iblis Asura membeku sesaat, dia tidak bisa mempercayai kata-kata Yang Mulia Abadi Pemakan Surga. Harus diketahui bahwa Yang Mulia Abadi yang melahap surga adalah Yang Mulia Abadi yang melindungi Dao yang mengikutinya dari domain abadi Asura. Kekuatannya tirani. Lebih penting lagi, Yang Mulia Abadi Pemakan Surga menempuh jalan pembunuhan, dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Bahkan Yang Mulia Pelindung Dao dari domain abadi lainnya belum tentu menjadi lawannya. Terutama Yang Mulia Abadi Pemakan Surga, dia bahkan lebih percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tapi dia tidak menyangka akan mengucapkan kata-kata ini, berpikir bahwa dia bukan tandingan Chen Chang'an. Bagaimana ini bisa terjadi? Melahap Yang Mulia Abadi, kamu belum bertarung melawannya, mengapa menurutmu kamu bukan tandingannya? Pikiran membunuh ini sama megahnya dengan laut, bahkan di alam abadi Asura, aku belum pernah merasakannya. Kata-kata Yang Mulia Abadi yang melahap surga membuat hati Iblis Asura tiba-tiba menjadi berat. Dia memandang Chen Chang'an. Saya hanya merasa orang ini tidak terduga, tidak sia-sia seperti yang saya kira sebelumnya. Karena dia bisa menghancurkan makhluk abadi dengan satu telapak tangan di alam bawah, bagaimana dia bisa menjadi seorang generalis? Tidak bisa menahannya. Hati Iblis Asura sangat berat. Acara Kyushu. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya menatap Asura Demon Sun dan Heaven Devouring Immortal Venerate, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Chen Chang'an menatap keduanya dengan wajah tanpa ekspresi. Terlalu sombong dan angkuh jika ingin membunuh semua orang di acara Kyushu hanya dengan dua orang ini. Chen Chang'an tidak mengira mereka memiliki kekuatan tempur seperti itu. Memikirkan hal ini, Chen Chang'an menghela nafas lega, wajahnya dingin, dan dia berkata, "Hanya kalian berdua, kalian cukup berani, dan berani membuat keributan besar di Kyushu. Sepertinya kalian bosan hidup." Tanpa ragu-ragu, Chen Chang'an menampilkan skor penuh untuk efek khusus. Jika Anda ingin menghalangi, skor penuh efek khusus, ini penting. Ledakan. Dari tubuh Chen Chang'an, niat membunuh yang agung dan tak ada habisnya meletus dalam sekejap seperti gunung berapi yang sedang tidur. Niat membunuh yang agung melanda seluruh peristiwa Kyushu, dan dunia menjadi merah tua, termasuk putra Iblis Asura dan Yang Mulia Abadi Pemakan Surga, membuat mereka semua merasakannya. Saya hanya merasa sekujur tubuh saya dingin, dan ada perasaan jatuh ke jurang dan neraka, yang membuat orang putus asa. Biksu yang tak terhitung jumlahnya tersentak. Niat membunuh yang begitu mengerikan, berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh para senior. Hanya mengandalkan niat membunuh yang dilepaskan ini, mereka tidak bisa bergerak. Jadi begitu senior mulai, kekuatan yang dikeluarkan masih bagus. Saya khawatir semua orang yang hadir akan mati. Khusus untuk Asura Demon Sun dan Heaven Devouring Immortal Venerate, sebagai orang dari Asura Immortal Domain, mereka berjalan di Asura Killing Dao, dan mereka merasakan lebih jelas tentang pemikiran pembunuhan ini. Di tengah niat membunuh yang agung ini, tubuh mereka berdua dingin,
jiwa mereka gemetar, dan wajah mereka menjadi sangat pucat dalam sekejap. Beritahu mereka secara intuitif. Apa yang dikatakan Chen Chang'an, jika Anda ingin membunuh mereka, Anda harus bisa membunuh mereka. Niat membunuh yang agung dan tak ada habisnya ini adalah bukti terbaik. Yang Mulia Abadi Pemakan Surga merasa sangat dingin sehingga dia tidak bisa menahan gemetar, dan dengan cepat mengirimkan suara kepada putra iblis Asura. Anak ajaib, basis kultivasi orang ini tidak terduga, dan dia benar-benar tak terkalahkan. Saya pikir masalah merebut kuali Kyushu harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Wajah iblis Asura menjadi pucat, dan di bawah niat membunuh yang agung itu, keringat dingin keluar dari dahinya, kakinya gemetar, dan dia ingin berlutut di tanah. Chen Chang'an menyipitkan matanya sedikit, dan dia bisa melihat penampilan Asura Demon Sun dan Heaven Devouring Immortal Venerate. Benar saja, semuanya sesuai rencananya. Hanya mengandalkan efek khusus skor penuh, kini menjadi pencegah yang efektif terhadap keduanya. Skor penuh efek khusus ini, Chen Chang'an lebih berguna saat menggunakannya. Begitulah cara kerjanya. Chen Chang'an menyipitkan matanya, dan di bawah skor penuh efek khusus, niat membunuh menjadi lebih menakutkan. Kenapa kalian berdua tidak bicara? Apakah kamu memandang rendah kursi ini? Atau, menurutmu kursi ini tidak memiliki kekuatan untuk membunuh keduanya?